Halo, saya Dr. Andreas Kurniawan, spesialis kedokteran jiwa, dan hari ini bersama Dr. Awam, saya akan membahas mengenai overthinking dan bagaimana dampaknya untuk kesehatan kita sehari-hari. Oke, kalau kita bilang bahwa saya mikir, terus saya overthinking, bukankah otak manusia memang fungsinya buat berpikir gitu kan? Jadi justru suatu kondisi itu disebut overthinking ketika ada kata bukan thinkingnya, tapi overnya. Kalau kita bilang overthinking itu mungkin seperti kayak, kalau saya suka bilangnya kanker pikiran gitu. Dimana sebuah sel emang fungsinya adalah untuk terus bertumbuh dan berkembang, tapi ketika tumbuhnya nggak terkendali, maka disebutnya jadi kanker gitu kan, jadi sesuatu yang berbahaya. Sama, kita kan manusia juga fungsi otaknya untuk berpikir, jadi kita justru harus berpikir. Nah, ketika pikiran tersebut berkembang terlalu besar, terlalu luas, sampai nggak terkendali, maka itulah yang disebut dengan overthinking. Kapan sih dibilang suatu itu overthinking dan kapan masih wajar? Nah, kita kalau dalam kedokteran jiwa ya, dalam psikiatri dan ilmu psikologi, kita punya anggapan bahwa sesuatu hal akan menjadi sebuah gangguan ketika dia memenuhi dua syarat. Yang pertama, dia membuat distres atau penderitaan, dan yang kedua, menimbulkan disfungsi atau masalah dalam fungsi sehari-hari, entah itu fungsi untuk bekerja, untuk pendidikan, ataupun relasi dengan orang-orang. Nah, ketika overthinking atau kita mikir berlebih dan menyebabkan penderitaan subjektif bagi diri sendiri, atau sampai mengganggu fungsi sehari-hari, jadi nggak bisa kerja, nggak bisa berrelasi sama orang, takut memulai sesuatu yang baru, maka overthinking itu sudah jadi sebuah gangguan. Kalau dibilang normal atau enggak, namanya over ya nggak normal ya. Tapi mungkin kita bisa ngomongin wajar atau enggak untuk seorang lagi mengalami overthinking. Oke? Saya kasih contoh yang mungkin lebih gampang untuk kita bayangkan. Overeating. Oke? Overthinking normal atau enggak? Tentu saja nggak normal. Tapi bayangkan kalau kamu sudah 3 hari nggak makan, tersesat, terus ditemukan oleh orang, akhirnya kamu kembali ke peradaban dan kamu sangat lapar, kayaknya kita bakal overeating ya. Kita akan makan dalam jumlah yang besar. Demikian juga lah ketika kita oversleep. Oversleep itu jelas nggak bagus. Tapi kalau kamu habis begadang 2 hari itu turut nggak tidur, hari ketiga kamu akan tidur dalam jumlah yang banyak. Nah, dalam hal ini kita bisa bilang bahwa overeating dan oversleeping itu wajar. Overthinking mungkin juga bisa dipandang dalam kerangka yang sama. Seandainya ada suatu masalah yang besar dalam hidup kamu yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyangkut keputusan yang besar, ataupun kita bingung apa yang harus kita lakukan, wajar kalau kita akan jadi overthinking. Tapi, ketika itu jadi berlanjut berhari-hari, berkepanjangan, sampai membuat kita malah tadi, bukannya problem solving, malah kita menciptakan problem lebih lanjut lagi dengan kecemasan kita, maka ya bisa dibilang itu sesuatu yang sudah nggak diperlukan lagi. Oke, ini banyak loh yang bilang kayak gini. Jadi, dok, saya tuh kalau misalnya lagi overthinking ya, saya tuh mencoba untuk bengong, nggak mikirin, tapi malah ternyata saya kepikiran terus, kayak gitu. Ya, karena otak manusia bisa dibilang emang nggak bisa disuruh berhenti mikir ya. Nih, ada paradoks yang menarik. Kalau misalnya saya bilang ke teman-teman ya, kalian boleh mikir apapun saat ini, tapi kalian nggak boleh mikirin pisang, apalagi pisang yang warna kuning. Kalian nggak boleh mikir itu. Justru itulah yang akan terjadi. Kita akan mikirin pisang tersebut. Sama, kalau misalnya kita lagi ada problem, terus kita mikir bahwa aku nggak mau mikirin itu, aku nggak boleh mikirin itu. Kita nggak boleh mikirin problem itu. Yang ada adalah bahwa itu akan terus kepikiran oleh kita. Makanya, daripada bengong, gitu ya, mendingan kita mencari cara gimana untuk solve problem tersebut. Gimana supaya overthinking ini bisa kita coba untuk kelola. Kalau contoh, mungkin saya akan cerita berdasarkan pengalaman ya untuk klien datang. Ada satu klien tuh, saya ingat dia pernah mau mencoba untuk mendaftar pekerjaan. Ya, tapi dia nggak jadi mendaftar karena menurut dia, aduh, saya nggak mampu nih, gimana kalau saya dinilai jelek, gimana kalau saya nanti dianggapnya nggak mampu, gimana kalau saya dimarahin, gimana. Jadi pertanyaan saya adalah, jadi kamu sebenarnya mau kerja atau nggak? Dia bilang, mau. Tapi ketakutannya itu, overthinking itu membuatnya jadi tidak beraksi. Kalau tadi kita bahas tentang di awal ya, suatu kondisi akan dibilang gangguan ketika memenuhi dua hal, penderitaan dan gangguan fungsi. Ini sudah terjadi pada klien tersebut. Dia menderita karena dia mau kerja, tapi dia takut untuk bekerja. Gangguan fungsinya adalah dia jadi tidak mendaftar bekerja. Jadi overthinking itu kalau kita bicara dalam sehari-hari,
sangat banyak kita jadi tidak melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan karena overthinking tersebut. Bisa jadi kita jadi takut untuk mengambil suatu keputusan, takut untuk bersikap karena hal tersebut. Kalau kita ngomongin tentang cemasnya sendiri ya, overthinking itu ya jelas membuat kita menjadi ngerasa nggak nyaman. Overthinking berhubungan dengan cemas, berhubungan dengan stres, kita jadi mikir berlebihan. Ketika kita lagi stres itu akan meningkat hormon kortisol di dalam tubuh kita, di mana hormon kortisol ini, stres hormon, sebenarnya fungsinya bagus, mempersiapkan tubuh kita untuk menghadapi suatu tantangan. Tapi bayangkan kalau sepanjang waktu kita stres terus-menerus, kayak hormon stres dalam tubuh kita tinggi terus, ya maka kita akan menjadi nggak nyaman malah. Sepanjang waktu kita jadi kayak tegang terus, kayak gemeteran, kayak kepikiran, deg-degan terus. Bahkan apabila stres berkepanjangan itu nanti bisa meningkatkan tekanan darah, bahkan bisa ya sindrom metabolik bisa terjadi, gangguan makan, gangguan tidur, dan tentu hal-hal lainnya. Oke, overthinking dan cemas itu bisa dibilang ya hand in hand lah. Mereka tidak sinonim, tapi memang saling berhubungan satu sama lain. Kalau kita melihat bahwa overthinking itu sebenarnya berakar dari ketidakpastian. Ya, ketidakpastian berhubungan dengan cemas. Jadi wajar kalau misalnya kita overthinking akan menjadi cemas. Biasa saya kasih contoh gini. Kita tidak overthinking tentang nanti malam kita mau makan apa. Oke, kalau misalnya teman-teman termasuk dalam kelompok orang-orang yang bisa makan secara rutin setiap hari, kita nggak akan overthinking tentang malam hari kita makan apa. Kenapa? Itu sesuatu yang sudah pasti. Sesuatu yang memang pasti terjadi. Jadi kita nggak overthinking karena itu. Kita mungkin kepikiran, kita mungkin akan bingung, tapi tidak sampai overthinking. Di sisi lain sangat mungkin kita overthinking karena keuangan, karena tidak pasti. Overthinking karena keluarga yang sedang sakit, karena itu tidak pasti juga. Overthinking karena pandemi, itu juga tidak pasti. Jadi ketidakpastian itu membuat kita menjadi cemas. Nah, overthinking sendiri tidak ada diagnosisnya. Jadi kalau misalnya apakah ada diagnosis overthinking? Nggak ada. Tapi overthinking bisa membuat kita menjadi gangguan cemas, dan akhirnya gangguan cemas ini yang bisa ditanganin. Sayangnya pikiran kita nggak segampang itu ya dikendalikan. Nggak bisa dengan tadi ya kita bilang, jangan mikirin itu, gitu. Tiba-tiba jadi nggak mikirin, ternyata nggak bisa. Cara paling sederhana adalah gini, saya akan mengajak teman-teman untuk menanyakan, apa yang bisa kita kendalikan sekarang? Jadi ada sebuah filosofi Stoa yang simple. Dikotomi pikiran yaitu seperti gini. Semua hal di dunia itu hanya kebagi jadi dua hal, antara itu bisa kita kendalikan atau itu nggak bisa kita kendalikan. Dan prinsipnya adalah gini, kalau hal itu bisa kamu kendalikan, kalau kamu bisa melakukan sesuatu tentang hal tersebut, maka lakukanlah. Saya kasih contohnya misalnya gini, ini yang salah satu contoh yang saya kasihkan. Katakanlah saya ada janjian ketemu dengan orang, ya misalnya jam 1. Terus saya bisa mengendalikan untuk mau berangkat jam berapa, mau naik apa. Tapi misalnya tiba-tiba di jalan ada kemacetan yang luar biasa, itu hal yang nggak bisa saya kendalikan. Nah, kita tanyakan, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Jelas, macet nggak bisa kita apa-apain. Tapi kita bisa memilih untuk, ya udah saya akan mencari jalan lain lewat maps misalnya. Atau saya akan turun di sini, saya akan mencari alternatif transportasi untuk mencapai ke situ. Itu yang bisa kita kendalikan. Kita sudah lewat jalan lain, ternyata masih macet juga. Tanyakan lagi, apa yang bisa kita kendalikan? Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menghubungi orang tersebut dan bilang bahwa, sorry, kayaknya saya bakal terlambat. Nah, orang tersebut terima atau nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah ketika sudah nyampe, kita akan menyampaikan, kita minta maaf, atau mungkin kita misalnya, ya, what can I do to make it up, gitu. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa, ya, menembuslah kesalahan kita itu. Itu yang bisa kita lakukan. Misalnya kita tahu bahwa orang itu suka kopi. Mungkin kita datang sambil bawa kopi. Itu adalah cara yang bisa kita kendalikan. Tapi kalau kita udah bawa kopi, dia marah atau enggak, itu nggak bisa kita kendalikan. Dengan demikian, cara untuk mengatasi overthinking adalah dengan membuat pasti apa yang nggak pasti tersebut. Dan satu-satunya hal yang pasti ya hal yang bisa kita kendalikan. Asking the right question, apa yang bisa kita kendalikan saat ini, apa yang bisa kita lakukan saat ini. Dengan membiasakan habit seperti itu, ya menanyakan apa yang bisa kita lakukan, itu akan sangat-sangat ngebantu banget. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi overthinking adalah dengan mengecek dulu, kita overthinking atau enggak sih. Nah, kadang-kadang susah bagi kita untuk ngecek, saya overthinking nggak ya? Nggak ada salahnya loh kita berkomunikasi dengan orang yang kita percaya, entah itu misalnya teman, atau ya mungkin senior atau guru gitu, tentang kekhawatiran kita. Dengan kita ngobrol sama orang, kita menceritakan, saya khawatir tentang ini.
dan kita bisa mendapatkan pandangan orang lain, kadang-kadang itu bisa menjadi insight juga bagi kita. Oh ya, benar juga, mungkin saya berlebihan. Karena bisa jadi nih, gimana kalau kita berpikir, oh, saya overthinking. Terus ternyata kita nanya ke beberapa orang, dan orang-orang ini bilang, ya wajar kok kalau bisa cemas seperti itu. Berarti memang cemas kita sesuai. Di sisi lain, kalau kita merasa bahwa ini kecemasan kita ini sangat-sangat besar, ini bakal berbahaya ketika kita ngobrol ke orang, apalagi orang yang ngerti tentang itu, dan dia mengatakan, nggak apa-apa kok, itu nggak perlu sampai cemas segitunya, dan kita mendapatkan alasannya kenapa, itu akan membuat kita lebih tenang. Ingat tadi, overthinking berakar dari ketidakpastian. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuat itu lebih pasti, itu akan membuat overthinking kita pun jadi lebih terkendali. Kalau ditanya apakah perlu minum obat atau enggak, belum tentu. Tapi kalau apakah overthinking perlu ditangani, mungkin sebaiknya iya. Karena tadi kan namanya over, berarti sesuatu yang di luar dari kewajaran. Apalagi tadi kalau kita bilang ini sudah membuat penderitaan, sudah membuat gangguan dalam fungsi sehari-hari, ya mungkin kita perlu menangani itu. Obat adalah salah satunya, ya. Nggak selalu klien yang datang ke sini dan bilang, dok, saya mengalami ini, terus kita bilang, oh ini kamu overthinking gitu, overthinker profesional. Nggak harus langsung kita kasihkan obat. Kadang-kadang dengan menggunakan terapi, ya seperti CBT, Cognitive Behavioral Therapy, atau terapi perilaku, misalnya dengan kalau kamu cemas, yang kamu coba lakukan ini dulu gitu, relaksasi, tarik nafas, itu yang bisa kita lakukan. Ketika itu tidak berhasil, atau ketika mungkin kecemasannya sangat tinggi dan kita butuh sesuatu yang lebih cepat untuk bekerja, mungkin obat bisa dipertimbangkan. Pesan untuk teman-teman sobat overthinking se-Indonesia. Jadi ketika kalian lagi mengalami kecemasan yang berlebih, misalnya, oh aku overthinking nih, mikir kelebihan. Ingat tadi untuk tanyakan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Hal simpel itu saja bisa mengurangi banget kecemasan kamu. Dan salah satu hal yang membuat kita overthinking biasalah tentang kesehatan kita. Kondisi gini wajar nggak ya? Kalau begini tuh bener nggak sih? Kalau gini tuh artinya apa ya tentang kesehatan kita? Kalian bisa temukan jawabannya di video-video YouTube Dr. Awam. Banyak informasi bermanfaat di situ, dan dengan mendapatkan informasi yang pasti, kalian akan bisa menjadi lebih tenang dan bebas dari overthinking.